Cuman kita lihat aja. Kita lihat aja. Paps memiliki strategi khusus. Yap. Oke, kalau begitu ini dia match pertama kita. Game yang pertama antara Paps dan juga Rebellion Sinai. Siapa lagi yang akan mendapatkan poin pertama? Karena mau nggak mau kedua tim ini sangat butuh poin. Sangat. Ini udah sangat. Kok bisa sangatnya ditebelin. Banyak ya. Tapi jangan lupa juga nih Julian dari Ikino yang dengan build hybridnya yang cukup menarik lah ya di FTL kali ini. Dengan jenis one first item dan biasanya di build ke arah tank. Ya, kita lihat aja langsung masuk ke arah Land of Dawn untuk pertandingan pertama antara Paps dan juga Rebellion Sinai. Ini beberapa kali kalau aku lihat nih kalau misalkan pertarungan beda nih ya, Walrus ambil orange, Ikino ambil purple, jungler berbeda ambil ini tuh biasanya ketemunya early nih biasanya mainnya. Sorry tadi ya, sama groknya dapet ya. Grok udah mulai memberikan gangguan. Ada sedikit XP yang udah didapatkan. Plus estimasi dari Julian akan sedikit bergeser. Walaupun tidak akan berpengaruh banyak. Kenapa? Karena Julian level 3 udah bisa pak. Bener. Level 3 udah bisa rusuh nih. Berbeda kan dengan yang lain. Harus level 4 terlebih dahulu. Cuman dia level 3. Udah semena-mena tuh dia. Dan ini tampaknya agenda dari kedua tim masih tentunya menjaga sang goaltender Baymax dan juga Kevin Z menjadi apa ya bisa dibilang tentunya target dari antara tim dan juga tentunya harus saling dijaga. Ini kedua tim tampaknya belum terlalu bermain agresif kalau dari segi rotasi, masih cukup main aman aja. Mungkin rotasi akan lebih unggul dari Paps ya kalau kita melihat dari sisi jungle-nya. Dia punya Julian gitu kan dan Karina sendiri dan Warus yang harusnya sih build-nya damage ya. Dan ya kalau Karina build damage sendiri yang mungkin butuh 2 item lah ya. 2 item baru dahsyat banget impactnya. Berbeda sama Ikino sih. Yap, sementara itu coba lihat. Walrus sudah melakukan sebuah pergerakan. Tadi ingin mengamankan ke arah satu gold buff-nya. Maju lagi, pergi ke area yang lain, menuju ke area mid. Dan mungkin sekarang akan bergerak ke bagian bawah. Terlihat ada satu Iron Hook. Tidak tertarik siapapun yang barusan dia lakukan itu udah tarik sis. Tarik sih. Tidak ada semongkonya. Semuanya. Informasi juga udah diberikan ya. Flicker kebuang tadi. Turtle udah hadir di Land of Dawn. Turtle yang pertama langsung ya dari Julian-nya. Ikino-nya langsung bergerak. Tentunya Grok. Rietzo akan memberikan informasi juga membuka map. Kita lihat aja. Waduh, ini udah dipastikan untuk Pompeiusnya akan kebanyakan pasti kalah rotasi ya dengan Pakito, karena Pakito kan sangat cepat sekali. Tapi barusan ada Chainen sudah dikeluarkan pula. Saeb belum mau mengeluarkan Demonic Force yang dia miliki karena Bravo masih bisa ditahan. Tapi Walrus sudah mulai masuk. Coba lihat satu damage ya, menghilangkan satu bar HP di dalam tubuh Bravo. Ini Rebellion cukup bonyok dan tampaknya Ikino di sini mulai membuka. Iron Hook-nya konek ke Arietto dan Call of Alter langsung dibuka di Demonic Force untuk memberikan backup. Walrus mengamankan Turtle yang pertama. Belum ada First Blood. Rebellion cukup disiplin mengambil objektif langsung mundur. Wah, itu dia tuh kalau ada Paramis capeknya tuh. Iya, Udah ada. Kena lagi. Mau kemana Kak Grok kali, tapi sepertinya masih selamat loh. Iya, masih aman-aman aja ya sebenarnya. Dan kalau kita lihat dari emblemnya nih, untuk kontes Retribution yang kita tahu ya, Demon Slayer pun itu damage-nya udah sama sekarang. Perbedaannya itu hanya di cooldown-nya aja. Karena kita kalau lihat Ikina sendiri, dia ambil cooldown reduction ya dari Retribution-nya. Jadi lebih cepat. Sementara kalau dari Walrus sendiri kita lihat dengan Mystery Shock dan juga Magical Penetration dan movement speed full. Otomatis dari segi damage akan lebih diunggulin dari Walrusnya. Yan bergerak ke area Rakursa. Mau diambil kah? Apa nunggu doang? Lagi setup kayaknya. Dia trapping sih ini. Iya. Nge-trapping sih, siapapun nanti yang lewat. Pastinya ulang tahun belum, tapi udah dikasih surprise dan Rakursa pun diambil. Rebellion Sinai cukup menyadari keberadaan dia tidak berotasi ke arah tengah tadi ya, ke arah rivernya yang sudah di setup, tapi harus berhati-hati. Ini bener-bener 3 menit pertama, hampir 4 menit pertama belum ada First Blood. Yap. Kedua tim cukup berhati-hati banget. Nah lo, Riezo-nya bakal kalah langsung di belakang dan benar saja langsung all in. Tapi untuk kali ini bisakah dia bertahan? Tidak sempat untuk mengeluarkan satu wild charge yang dia punya. Ini semua berawal dari Franco yang memang Bloodhound-nya menanti pula di saat Power of Nether-nya selesai. Oke. Terlalu overextend dan lihat Walrusnya. Dia bisa bertahan. Ground control skill dari Bravo terlalu banyak tadi. Iya, ada 2. Mau nggak mau, Karina mau ngapain lagi? Udah diangkat, ditumbuk, didorong, ditoyor, diapain lagi semua tadi. Iya, dan memang susah juga nggak sih kabur dari Pakito. Dia ada terus skillnya gitu kan. Dan ya dari Franco ini adalah jawaban menurut aku. Untuk ini adalah burst damage-nya. Makin lama damage-nya tuh makin kurang. Dan pertanyaan adalah worth nggak sih untuk Bloody Hand?
ke arah Grok terus-terusan. Yap. Kita lihat aja seperti apa nanti pilihannya lagi. Karena untuk di bawah menit kelima ini pastinya dengan Bloodhound siapapun itu masih worth it. Weh, kena lagi dong tarik dan kali ini Semongko berhambatkan langsung ke arah dari Faramis. Franco 2 kali mancing mania mantap kali dia. Bener-bener bagus banget dua setup inisiasi yang dilakukan oleh Speechless. Satu ke arah Roamer, tapi lihat langsung Bravo di sini di arah midnya. Berusaha mencicil turretnya sampai half HP sementara. Jungler dari Pups lagi langsung berfokus ke arah Turtle. Ini lihat tuh, belum ada lagi pergerakan yang begitu berat yang dilakukan. Tapi Din, akankah dipaksakan terus-terusan untuk mengeluarkan lagi ke arah satu kekuatan dia punya? Karena mereka udah mulai maju. Ke atas langsung dikeluarkan, tapi Franco-nya malah langsung meregang nyawa. Mereka masih punya tambahan SP yang dimiliki dari Faramis. Namun dengan begitu baiknya mereka mendapatkan pula ke arah dari Ini 5 menit pertama bener-bener Battle of Roamer ya. Tadi groknya bagus banget dari Riyad. So dia pakai flicker wall charge connect ke arah dua member. Dan itu membuka ruang gerak Rebellion Sinai untuk mengamankan turtle-nya dan mendapatkan seorang Speechless. Ini momentum bener-bener masih balance. Kita lihat aja. Waduh, Kino terus-terusan masuk ke dalam jungle dari Rebellion Sinai untuk mengurangi pula perolehan XP yang bisa diambil oleh Walrus. Tapi Bravo, coba lihat Bravo-nya mengamuk, berikan tumbukannya. Cenenza dikeluarkan pula. Morpheus bisa nggak dia bertahan? Flameshot dikeluarkan pula, sedikit lagi HP tersisa. Tapi ada Steel Stanley di bagian belakang dan lompat dengan Demonic Force-nya tidak bisa bertahan. Rekan-rekannya baru datang. Ikino udah ada Wesker ditembak perutnya, asam lambung sudah pasti naik tadi dan hilang sudah di situ, Pak. Saeb menjalankan tugasnya apa? Dia clear wave. Dia buying time selama itu sambil mengkomunikasi Rebellion Sinai. Tolong. Dan dia backup-annya datang memang telat tapi 1 tuker 2. Untung dong, Lim. Iya. Dan ini objektifnya juga yang bisa digali lagi nih. Bahkan satu tentara di top lane bisa diamankan. Jadi objektif gameplay dari Pups ini kurang berjalan sehingga ya akhirnya RBL yang unggul. Yap, dan rotasi dari Patrick itu cepet banget loh. Mendadak dia ada di bagian atas. Coba lihat sedikit lagi episode dari tubuh Franco. Ada Berserker Fury udah diamankan pula oleh Baymax. Namun, satu objektif lagi berhasil didapatkan. Wah, ini kalau lihat itemnya tadi Walrus udah mengamankan Holy Crystal loh. Menit 7 ini bener-bener luar biasa damage yang akan diberikan. Iya, dan ini banget bisa dia untuk Holy Crystal. Itu kalau mimpi Reaper loh Pak sama Holy Crystal. Nah masalahnya sekarang, apabila Patrick ketemu head to head langsung dengan Pakito, gak dikasih celah buat nembak Iya. Pak. Ya, karena dia punya Bloodlust. Dia ada free hammer juga. Penetrasinya ada, damage-nya juga ada dari Bloodlust gitu kan. Walaupun memang gak besar-besar banget. Yap. Charge connect arah Speechless sama ke Speechless dari bulan-bulanan warga dan killing spree akan diamankan. Lihat Walrus bergerak dan bahkan sayap dengan Demonic Force hampir mendapatkan nyawa dari seorang Baymax hanya mengusir mundur. Tetapi ini cukup Rebellion Sinai untuk membuka ruang lagi. Netral objektif diamankan. Yap, Patrick di atas coba lihat diserang lagi oleh Pakito. Oh, no. 1v1 situasi tapi sepertinya Patrick meregang nyawa kembali 2 kali in the Ini yang aku bilang kan, dua-duanya power Pakito. Sebenarnya Saeb juga punya power di Pakito dan ya akan menjadi perebutan Pakito di Bravo ya udah kita lihat 2 kali bahkan ya di solo kill. Iya, itu sarung tinjunya udah diselipin semen kali ujungnya. Semen. Sakit banget itu. Sekali tumbuk apalagi kalau udah merah kan. Siapa yang mau mendekat ke arah Pakito, Pak? Ya, Tidak ada yang mau. Bahkan kalau diperhatikan ya, Kevin Z yang pertama di solo kill pertama tuh dia buang flicker. Ya. Di game kedua tentunya, di solo kill yang kedua tentunya nggak ada flicker. Bravo Nggak ya, ada. spellnya masih ada. Gak perlu pakai spell-spellan, dia bisa solo kill. Out-nya enak, damage-nya juga sakit. Waduh, gerobak UMKM tadi itu sepertinya akan ditarik oleh Franco. Gak apa-apa. Dan ya riset lagi di sini, Lim. Kalau lihat situasi masih balance ya dari ekonomi. Memang struktur juga balance. Cuman dengan netral objektifnya yang dimiliki Rebellion Sinai itu, apa keuntungannya sebenarnya? Sebenarnya kalau mungkin kita lihat dari hero asuransinya dulu ya. Di hero asuransi late game Pups dia punya Cecilian yang pastinya kuat banget di late game. Ikino akan bermain sebagai frontliner juga pastinya karena dia punya crowd control tambahan beda sama Walrus. Kalau Walrus ini dia akan main flanking dan dia akan targeting ke arah Iritel dari Baymax ataupun langsung ke arah Stanley. Jadi tergantung nanti setup siapa yang lebih baik itu yang akan lebih unggul. Oke, sudah mulai ada pergerakan dan kali ini diinisiasi kembali oleh Franco. Terlihat ada 1 orang tapi Saeb masih di luar jangkauan terlalu beresiko apabila mereka mau komit ke arah Saeb. Karena untuk menumbangkan Saeb juga butuh waktu. Belum lagi backupannya datang. Apakah itu nantinya akan worth it? Apakah mereka mendapat keuntungan? Balik lagi, mundur sudah. Sebuah inisiasi yang dilakukan oleh Franco yang
cukup Sama seperti saya nih, tapi walaupun tubuhku tua, cintaku pastinya sepanjang masa. kelas. Aduh, ke siapa tuh? Ke siapa tuh kan? Spill dong, Pak Kayak Buluk. nonton. Oh, Aduh. baiklah. Ini kan banyak yang nonton tuh, Mas. Benar juga, benar juga, benar juga. Salah satunya. Satu-satunya ya. Yap, Lord sudah mulai langsung diberikan damage, tapi Kevin Z dengan konsel di dalam tubuhnya siapakah nantinya yang akan menjadi korban karena Riezo. Wild Charge walaupun gak nubruk karena dinding, tapi sekarang dengan satu doa langsung dikeluarkan pula. Prakoya tidak ada kesempatan untuk bisa langsung mendapatkan sebuah keselamatan karena dia pun langsung diajar habisan. Kekurangan kuantitas pemain sekarang untuk Paps. Terlihat jelas agenda Rebellion cuma nyari satu. Nggak masalah siapapun. Yang penting nyari satu untuk mendapatkan keuntungan kuantitas tersebut, Pak Buluk. 5 melawan 4, Lord langsung dihajar. Kita lihat. Web. Mereka masih berani. Mereka masih ingin maju, tapi Riezo tertinggal. Happy Crossboy sakit banget dan juga Riezo membantu. Belum lagi untuk Irita kali ini. Ya ampun, damage-nya sudah sangat berasa. Dia agak maksa sih sebenarnya. Udah nggak punya altar, udah nggak banyak juga source damage yang ditahan tadi. Jadinya kalau dipaksa Lord akhirnya tabrak. Dan yang 4 lawan 5 menurut aku nggak jadi masalah sih. Karena PR utamanya tuh hanya ada di altarnya. Ketika altarnya udah dipakai atau masih delay, itu untuk ditabrak 4 Nggak lawan masalah. 5 menurut aku masih worth it lagi. Ya, dan bahkan Lord pertama sudah diamankan Paps. Dan ini aku pengen note gimana posisi Baymax ya dari tadi ya. Bener-bener efektif banget. Kalau dari item, apa yang signifikan? Sebenarnya kalau dari BMX dia main full critical ya. 3 item critical, Windtalker, Berserker Fury, dan adanya Scarlet Phantom. Attack speed, damage itu ada semua. Dan next item dia mengarah ke item defense mungkin Athenasium. Ini yang aku suka karena dia respect banget kan terhadap source damage yang dimiliki sama teman-teman Rebellion. Oke. Riezo juga mungkin tadi juga udah melakukan zoning yang cukup baik ya untuk melindungi rekan-rekannya. Tapi apalah daya di saat sekarang Iritelnya udah punya Windtalker, Scarlet Phantom, Berserker Fury, 3 critical ditumpuk menjadi 1. Nabrak ke arah batu ya kekikis juga, Pak. Ya, apalagi ada Bloody Hand gitu kan yang memang bisa ngepanis. Yep. Oh, ada sedikit setup. Kecil play di sini Speechless. Akankah menjadi target sekali lagi dan tampaknya Demonic Force sudah dibuka. Riezo dan kawan-kawan bergerak mencari sangat agresif. Speechless kan menjadi target yang tepat. Kalau Walter di bagian belakang dibuka Speechless. Beladihan hanya untuk mendelay. Dan nampaknya Kevin sih jadi bulan-bulanan warga tetapi di bagian depan. Memberikan gertakan kepada anak dari Paps dan Lordnya dibawa ke bagian bawah, tapi Westar udah ada di dalam tubuh dari Kevin Z. Siap untuk memberikan damage. Coba lihat itu sakit banget. Siapa yang mau mendekat coba? Ikino melihat dari kejauhan dan Speechless siap menarik ataupun akan ada blood. Ada satu orang langsung tekan begitu saja, tapi Lordnya berhasil langsung diamankan dan shutdown pun tercipta. Ada satu orang yang berhasil langsung diamankan dan itu adalah Warus. Walaupun untuk kali ini dengan kata yang tadi dikeluarkan mereka semua berhasil untuk mundur. Ada 3 player yang berhasil untuk kabur ke bagian belakang, tapi satu orangnya Pove tidak bisa ngapa-ngapain lagi dan Bravo bisa saja menjadi satu eksekutor yang siap untuk menghilangkan semuanya. Wah, luar biasa. Stanley tanpa retribution gak masalah. Dia mengamankan Lord dan lihat momentumnya Paps. 1 Lord dan 5 member. Mereka bisa end di sini, Pak Buluk. Waduh, mereka siap untuk langsung nge-end game ini. Tapi Reza harus mengeluarkan satu wild charge jadi dia ajar habis-habisan dan Pap harusnya berhasil mendapatkan game yang pertama. Luar biasa. Disiplinitas yang tinggi dan juga efektif.